Sebenarnya Nabi sudah memberikan banyak gambaran tentang akhir zaman ini. Saya akan bawakan bagaimana luar biasa Nabi itu sudah memberikan satu warning, hati-hati di zaman ini. Kata Rasulullah SAW begini, antum fi zamanin kathirun fuqaha'u qalilun khutaba'u kathirun mu'tuh qalilun sa'iluh wa sayati zamanun ala nasi zamanun kathirun khutaba'uh qalilun fuqaha'uh kathirun sa'iluh qalilun mu'tuh. Sahabat, kata Nabi, kamu memang hidup ada di zaman banyak yang ngerti, banyak yang berilmu, sedikit yang ceramah, sedikit yang komentar. Banyak orang berilmu ngamalkan ilmunya begitu. Banyak pemberi, sedikit yang minta. Akan datang satu zaman banyak yang ceramah, sedikit yang berilmu. Banyak yang ceramah, subhanallah, nggak pernah belajar ceramah kadang-kadang. Sedikit yang berilmu, nggak mantap ilmunya, akhirnya fatwanya ngawur jadinya. Kemudian sedikit yang minta, sedikit yang memberi, banyak yang meminta. La ilaha illallah. Banyak yang meminta, sampai kadang-kadang meminta kepada yang bukan muslim, meminta kepada orang-orang ada di jalan-jalan, tapi sedikit yang ngasih. Gambaran itu persis enggak kira-kira dengan zaman sekarang? Masya Allah. Hadis yang lain pernah Nabi menggambarkan akhir zaman. Inni la akhafu an tusyriku min ba'di. Dalam riwayat, mal fagru akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsata alaikumud dunya fayadribu ba'dukum digaba ba'din, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku ini tidak pernah khawatir umatku ini jadi musyrik lagi. Banyak kelompok orang yang menuduh sedikit-sedikit syirik. Padahal Nabi menyatakan, aku tidak pernah khawatir umatku akan jadi musyrik lagi. Riwayat yang lain, aku tidak pernah khawatir akan terjadi kefakiran kepada umatku. Insya Allah minimal cukup lah, nggak usah bingung krisis ente. Tapi yang aku khawatirkan, kata Nabi, justru dunia akan maju kepada kamu, lancar kepada kamu, tapi kamu berebut, bersaing sehingga kamu siap memenggal kepala kamu satu sama lain. Nih, yang ada di Timur Tengah itu, saudara, mereka saling berperang, tahukah Anda? Bukan karena kefakiran loh mereka, bukan karena kesyirikan, bukan. Tapi apa? Rebutan dunia, rebutan dunia, dan satu sama lain saling memenggal kepala yang lainnya. Subhanallah. Ini zaman sudah diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, banyak sekali hadis-hadis yang memang itu terjadi ada di zaman kita. Dalam hadis yang lain Nabi menggambarkan begini, sinfani min ahlin nar lam urahuma. Ada dua kelompok orang yang belum pernah aku saksikan yang akan terjadi di umat ini, dan mereka termasuk golongan ahli neraka. Yang pertama, gaumun mahum siyatun ka'adnabil bagar yadribuna biha duhuran nas. Ada beberapa kaum dengan congkaknya membawa cambuk cemeti, memukul semua punggung orang yang ada di sekitarnya. Gambaran penguasa yang zalim. Yang berkuasa di saat itu adalah yang paling kejam, yang paling menekan dan paling zalim. Yang kedua, kelompok kedua, wanisaun kasiyatun ariyat
perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Ini seakan-akan bertolak belakang ini. Berpakaian ya pasti nggak telanjang dong, telanjang pasti nggak berpakaian. Tapi ini nggak berpakaian tapi telanjang. Ternyata pakaian ketat atau tipis, saudara. Dan itu sudah ada di zaman kita. Bukan hanya pakaian itu, ma'ilatun mumilat, melenggok-lenggokkan badannya untuk mencari perhatian daripada yang menyaksikannya. Biduan-biduan. Terjadi nanti di akhir zaman. Nah, malah sekarang kalau sudah ada perkawinan rahatan, goyang-goyang, joget-joget itu, hatta di keluarga yang terhormat itu kadang-kadang perempuan-perempuan anak muda. Ini disabdakan oleh Nabi. Ru'usuhunna ka'asnamitil bukhut, kepala mereka mekrok seperti punuk-punuk unta, rambutnya disasak. Rambutnya dibuat model-model, ada yang model mekrok, ada yang model es krim dan lainnya misalnya. La yadkhulna jannah, perempuan yang demikian ini dinyatakan tidak masuk surga, wala yajidna rihaha, bahkan tidak bisa mencium bau surga. Saudara, pernah enggak kalau mau mendekat dengan kamar pengantin, dibuka pintunya, breng, Allah, jeruk purutnya 10 meter sudah bau, gahrunya kan gitu ya, AC-nya terasa. Sebelum masuk surga 500 tahun perjalanan sudah terasa baunya, kenikmatannya sudah terasa. Jangan masuk, bau nggak dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wih, banyak sekali sabda-sabda Nabi yang menggambarkan zaman. Sebenarnya kalau kita mau mempelajari hadis, kita tahu bagaimana kita harus bersikap ada di akhir zaman ini, dan itu sudah ada. Itu sudah ada. Nggak usah bingung kita umat Islam. Gimana solusinya? Ada, Nabi ngajarkan. Bagaimana umat Islam? Ya begini memang. Di akhir zaman ya memang begini, Pak. Bahkan nanti digambarkan oleh Nabi SAW di akhir zaman ini, yarawnal munkar ma'rufan wal ma'rufa munkaran. Di akhir zaman ini akan terjadi orang menilai yang bagus sesuai ajaran agama dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ajaran agama. Lebih parah daripada itu, badiru bil a'mali fitanan kagita'il lil mudlim, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin yasirin minad dunya. Cepat-cepat kamu beramal, karena sebentar lagi akan terjadi fitnah yang sangat gelap bagaikan malam hari yang tidak ada titik terang. Bisa dibayangkan malam hari nggak ada api, lampu mati, nggak ada api, nggak ada bintang, nggak ada bulan, nggak tahu arah kita, mana timur, mana barat, mana kiblat, mana masjid, mana itu, nggak tahu arah kita. Akan terjadi di akhir zaman. Gelapnya fitnah itu bukan fitnah urusan duniawi, tapi agama, saudara. Fitnah agama, fitnah pemikiran, sehingga pagi mukmin, sore kafir, sore mukmin, pagi kafir. Dibuat mainan agama. Kenapa? Orang sudah gandrung dengan urusan duniawi, menjual agamanya, menjual akidahnya karena urusan dunia. Ini gambaran ada. Karena itu ya ikhwani, kita pelajari hadis Nabi supaya kita tetap menjadi orang beriman sampai akhir zaman. Anak-anak kita juga seperti menjadi akhir zaman, dan ini sudah hal yang wajar. Tapi antum jangan khawatir. Tertekannya antum adalah kemenangan dari Allah. Kenapa? Bakal juga Nabi akan menggambarkan akan keluar seorang imam yang menyatukan semua umat Islam, itu Imam Mahdi. Ini kita nih ibarat orang yang hamil, semakin gede, semakin gede, semakin gede, semakin sakit, semakin berat. Tapi kalau sudah 9 bulan lebih, lahir, habis, muncul yang kita idamkan. Kapan? Katanya Allah menyatakan liyudhhirahu 'ala dini kullih. Agama Islam ini akan dijayakan atas seluruh agama. Kapan? Akan terjadi nanti di zamannya Imam Mahdi atau Nabi Isa.
Ada khilaf antara ulama. Yang jelas kemenangan tetap dari orang Islam. Cuma Anda sekarang lagi ada di zaman ujian. Hadits yang lain, Nabi SAW bersabda begini, al-khulafa'u min ba'di 30 sanah, thumma min ba'di dhalika mulukun adud. Khalifah setelahku 30 tahun. Setelah itu adalah pemimpin-pemimpin yang menggigit, artinya yang jahat. Kalau dihitung, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali ditambah Sayyidina Hasan 6 bulan, itu adalah 30 tahun. Setelah itu adalah terjadi kekejaman. Terjadi kekejaman. Karena itu kalau Anda mendapatkan pemimpin model apapun yang kejam, jangan kaget. Iya, jangan berharap nanti akan seperti dulu, nggak bisa. Jangan berharap akan seperti dulu, nggak mungkin itu. Nah, karena itu sudah disebutkan oleh Nabi. Sampai munculnya Imam Mahdi. Sampai munculnya Imam Mahdi. Ya ada sih, tapi tidak lama. Seperti Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, 2 tahun selesai. 2 tahun selesai. Ada mungkin pemimpin yang bagus, tapi tidak bisa lama. Kenapa? Karena sudah Nabi mengatakan umumnya nanti pemimpin adalah adud, mereka adalah kejam begitu. Wallahu a'lam.